Halo semuanya, selamat datang di channel FTShare dengan saya Muhammad Karir. Di video kali ini kita akan membahas salah satu sistem katup yang sangat spesial, yang mana sistem katup ini hanya digunakan di ajang kompetisi aja, dan juga salah satu saingan terberatnya dari sistem katup yang digunakan Ducati, yaitu Desmodromic. Nanti kita juga bakalan bahas tentang sistem katup yang satu itu. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, untuk kawan-kawan yang gak keberatan, bantu channel ini dengan cara menekan tombol like-nya, agar video-video seperti ini bisa bersaing di YouTube. Dan untuk kalian yang nanti ingin berdiskusi, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Oke, seperti biasa kita mulai dari pengenalan dan sedikit sejarahnya terlebih dahulu. Karena banyak juga nih di antara teman-teman yang tertarik dengan bagian yang satu ini. Jadi seperti yang bisa kita lihat, pneumatik valve spring adalah sebuah komponen yang berperan menggantikan sistem katup tradisional yang masih menggunakan steel spring atau per baja. Karena mungkin kawan-kawan juga udah tahu, sistem katup yang menggunakan steel spring itu banyak sekali problem jika kita berbicara antara performa dan juga efisiensi. Contohnya seperti putaran bawah yang kurang baik jika menggunakan spring keras karena akan membebani kinerja mesin, ataupun max RPM yang buruk jika menggunakan spring yang lembek atau bahasa teknisnya valve floating. Nah, valve floating itu apa sih? Untuk kawan-kawan yang belum tahu, valve floating adalah kondisi di mana spring pada katup terlambat merespon bentuk cam profile yang mengakibatkan valve tidak mampu menutup dengan cepat dan juga rapat. Yang tentunya kondisi ini dapat berimbas pada performa mesin dan juga konsumsi bahan bakar yang sangat tidak ideal. Karena akan ada sejumlah bahan bakar segar yang terbuang melalui exhaust, contohnya seperti kejadian backfire. Terlihat keren karena pada beberapa kasus bisa melambangkan mesin yang sangat bertenaga, tapi jika kita tinjau dari perspektif lain, itu adalah kegagalan sistem karena menunjukkan bahwa masih banyak bahan bakar segar yang dapat terbakar di jalur exhaust. Sebagai catatan, penyebab backfire itu bukan hanya masalah katup aja ya kan, masih ada faktor-faktor lainnya juga. Lanjut, lebih buruknya jika kondisi valve float terlampau parah, hal tersebut bisa menjadi penyebab piston dan juga katup bertabrakan, yang artinya bisa merusak komponen-komponen internal mesin. Maka dari itu, sistem katup selalu menjadi salah satu masalah utama yang membatasi kecepatan putaran mesin. Jadi untuk kawan-kawan yang bingung, kenapa sih kendaraan harian RPM-nya nggak dibikin tinggi seperti mesin untuk kendaraan sport? Ya disinilah salah satu masalahnya, konfigurasi sistem katup. Tapi tentunya bukan berarti kendaraan dengan RPM rendah itu buruk ya, karena setiap kendaraan punya tujuan dan fungsinya masing-masing. Nah, kembali lagi ke inti pembahasan tentang pneumatic valve. Seperti yang sudah kita bilang sebelumnya, tujuan dikembangkan teknologi ini adalah untuk keperluan kompetisi, di mana pneumatic valve ini didesain agar bisa mengungguli dan menutupi kekurangan dari steel spring. Teknologi ini sendiri dikembangkan oleh perusahaan otomotif yakni Renault dan mulai diperkenalkan pada tahun 1986 pada ajang kompetisi bergengsi F1 yang disematkan pada mesin Renault EF tipe. Dan setelah pengembangannya selama 3 tahun, Renault berhasil membuktikan kesuksesan dari teknologi ini dengan menjadi juara pada kompetisi tersebut. Nah, melihat prestasi Renault, sudah sewajarnya teknologi ini menjadi daya tarik yang sangat dahsyat bagi pabrikan-pabrikan lainnya. Mulai dari Aprilia yang coba memberanikan diri untuk menggunakan teknologi ini pada ajang kompetisi di MotoGP di tahun 2002, dan disusul oleh banyak pabrikan lainnya, kecuali Ducati yang masih setia menggunakan Desmodromic hingga saat ini. Nah, jadi pneumatic valve spring inilah cikal bakal terlahirnya camless piston engine, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pre-valve. Padahal sebenarnya pre-valve itu nama dagang, nama anak perusahaan dari Koenigsegg. Tapi tenang aja, untuk kalian yang penasaran dengan Desmodromic dan juga pre-valve ini, kita bakalan bikin juga kok video khususnya. Jadi seperti biasa untuk kalian yang penasaran dengan teknologi-teknologi tersebut, jangan lupa tekan tombol like-nya dan tulis di kolom komentar di bawah pembahasan yang mana yang lebih bagus untuk kita duluin antara pre-valve dan juga Desmodromic.
Jadi kurang lebih itulah sedikit sejarah dari pneumatic valve spring sekaligus sebagian dari sejarah free valve juga. Sekarang kita lanjut mengenai pembahasan part-part dan juga sistem kerjanya. Untuk part-part yang digunakan pada sistem katup ini sebenarnya hampir sama dengan sistem katup DOHC biasa, yakni valve atau katup, camshaft, rocker arm, dan tabung kompresor udara berukuran kecil yang diberi nama metal bellows, di mana sudah semestinya komponen kompresor ini terdiri lagi dari banyak subparts. Lanjut. Selanjutnya ada tabung reservoir berisi nitrogen dan juga saluran pipa yang menghubungkan tabung reservoir ini menuju metal bellows. Dan untuk part yang terakhir adalah komponen timing gear dan juga timing chain-nya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, yang berbeda dari sistem ini hanya perangkat pneumatik spring-nya aja. Selebihnya tetap sama kok dengan sistem katup standar. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan tentang cara kerjanya. Untuk sistem kerjanya, mungkin dari awal banyak juga teman-teman yang udah bisa membuat kesimpulan. Pneumatic valve bekerja dengan cara mengalirkan nitrogen yang berada pada tabung reservoir menuju metal bellows. Metal bellows inilah yang disebut dengan pneumatic valve spring, yang berperan menggantikan steel spring untuk mendorong kembali valve atau katup ke posisi semula atau posisi menutup. Nah, disinilah nitrogen mulai menunjukkan seberapa penting kehadirannya. Karena berbeda dengan oksigen, nitrogen memiliki densitas yang tetap stabil terhadap perubahan suhu, di mana hal ini berbeda dengan oksigen yang lebih sensitif terhadap perubahan suhu, yang artinya oksigen tidak dapat mempertahankan tekanan udara di dalam metal bellows secara konstan. Kunci tekanan yang tepat inilah yang berkisar di antara 10 bar. Pneumatic valve dapat bekerja jauh lebih baik jika dibandingkan dengan steel spring biasa. Hal tersebut dibuktikan dengan mesin yang dapat bekerja hingga 15.000 rpm tanpa mengalami valve floating. 3.000 rpm lebih tinggi jika dibandingkan dengan steel spring. Lalu selanjutnya ke tabung reservoir. Seperti namanya, tabung ini tidak hanya berperan mengisi gas nitrogen ke dalam bellows, tapi dia juga berperan untuk tetap menstabilkan tekanan metal bellows pada saat dikompresi agar tetap terjaga di kisaran 10 bar. Simulasinya kurang lebih seperti ini. Jika tidak ada tank reservoir, maka kompresi yang didapatkan oleh metal bellows akan sangat tinggi, yang tentunya akan meningkatkan tekanan udara dengan sangat signifikan, di mana kondisi ini bisa membuat metal bellows rusak karena mengalami kebocoran. Nah, sedangkan dengan pemasangan tabung reservoir, maka rasio kompresi yang didapatkan menjadi jauh berbeda, di mana pada saat metal bellows ditekan, maka tekanan udara yang berada di dalamnya tidak akan meningkat secara drastis. Dan tentunya hal ini dapat menjaga durabilitas dari perangkat pneumatic valve spring. Jadi bisa kita simpulkan, kehadiran dari tabung reservoir ini memang wajib untuk ada. Oke, kurang lebih seperti itulah sistem kerja dari pneumatic valve spring. Sekarang kita tinjau dari segi keunggulan dan juga kerugian sistem pneumatic valve ini. Kalau dilihat dari keunggulannya, memang udara akan lebih stabil jika dibandingkan dengan steel spring. Dan di samping itu juga dapat menghasilkan putaran mesin yang jauh lebih tinggi. Hal ini dikarenakan gas memiliki sifat yang lebih ringan jika ditekan dan dapat merespon bentuk cam profile dengan lebih baik jika dibandingkan dengan steel spring. Tapi jika kita tinjau lebih dalam, tentunya sistem ini juga memiliki banyak kekurangan. Mulai dari partnya yang jauh lebih banyak, proses assemblanya yang lebih memakan waktu, menjadikan biaya produksinya juga jadi lebih tinggi. Ya jelaslah namanya juga satu pair berbanding dengan satu komponen terintegrasi. Belum lagi ditambah dengan penggunaan gas nitrogen yang tentunya rentan mengalami kebocoran, menjadikan biaya maintenance dari komponen ini sangat tinggi karena harus melakukan pengecekan dan penggantian part serta pengisian nitrogen secara berkala. Nah, itulah salah satu alasan mengapa banyak sekali mekanik, engineer, serta antusias yang menyimpulkan kecil kemungkinan teknologi ini bisa diproduksi secara massal, apalagi untuk kendaraan kelas menengah. Tapi berbeda halnya untuk kalian yang memang bergerak di ajang kompetisi dan bisa melakukan custom. Kita rasa pneumatic valve spring ini bisa jadi opsi yang bagus untuk proyekan kalian. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita berikan mengenai pneumatic valve spring yang merupakan saingan utama dari Desmodromic.
dan juga calon cikal bakalnya dari Pre-Valve. Untuk kawan-kawan yang masih bingung, jangan ragu tulis aja di kolom komentar di bawah. Begitu juga untuk kawan-kawan yang ingin memberikan masukan, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama-sama. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video, and thanks for watching.